Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan organisasi kemahasiswaan yang lahir dari lahir pengumuman untuk formasi pelantikan pengurus yang sudah dibagi untuk formasi, silahkan untuk memasuki kursi yang di deretan sebelah kanan dan kiri bagian depan. Saya ulangi, untuk pengurus cabang bisa menempatkan diri sesuai formasi yang telah kita rancangkan tadi. Ayo sahabat-sahabati, waktu kita terbatas. Yang merasa pengurus badan pengurus harian di sebelah kiri, pengurus biro sebelah kanan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk para tamu undangan yang sudah hadir pada kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya kepada Ketua Umum PBPMI dapat memasuki ruang kegiatan yang diiringi dengan pertunjukan seni tari denau dari kader unggulan PMI Hurba. Saderengipun lajengaken adicara salajengipun Ketua Umum PBPMI kepareng mlebet ruang kegiatan ugi dipun iringi pagelaran pangidina saking kader-kader unggulan PMI Hurba. Pramila wedal ugi swasana kaula aturi sumangga. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Umum PBPMI. Itulah dia malam gembira kampang Semarang. Bersukaria
sambil bernyanyi, jongkok berdiri, kaki melintang aduh. Itulah dia malam gembira, tari berindah. Karya semua orang, hati tertarik ketik silakan benda. Tempat penari membimbing hati menjadi senang aduh. Itulah dia malam gembira, gambang semara. Karya pulang ketawa, semua orang aman. Hati tertarik ketik silakan benda. Tempat menari kian kemari, jalan berlingkar aduh. Langkah gayanya menunggu suara irama sambil bernyanyi, jongkok berdiri, kaki melintang aduh. Itulah dia malam gembira, tari berindah. Semua orang hati tertarik ketik silakan benda. Menjadi senang aduh. Itulah dia malam gembira, gambang semara. Beri tepuk tangan yang meriah dari Kabar Unggulan PMI. Selanjutnya kepada seluruh pengurus cabang PMI Rembang yang akan dilantik dimohon untuk segera mempersiapkan diri. Struktur pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang masa khidmat 2023-2024. Badan Pengurus Harian Ketua Habibur Rahman, Wakil Ketua 1 Kanda Eka Melana Adriano, Wakil Ketua 2 Taufikur Rahman, Wakil Ketua 3 Subairul Kamal Intaza, Sekretaris Ayu Lestari, Wakil Sekretaris 1 Andri Irwanto, Wakil Sekretaris 2 Ismail Marzuki, Wakil Sekretaris 3 Najibul Wafi, Bendahara MS Koin Ade Nugroho, Wakil Bendahara Agung Sulaiman, Biro-Biro Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Anggota, Koordinator Ahmad Syihab, Anggota Ainur Rahman, Biro Minat dan Keprofesian, Koordinator Muhammad Sohibul Burhan, Anggota Fatul Mujib, Biro Advokasi HAM dan Lingkungan Hidup, Koordinator Ali Mamun, Anggota Sohibul Ulum, Biro Pengembangan Media dan Propaganda Publik, Koordinator Irfan Nawawi, Anggota Lilis Setiani, Biro Kajian Islam, Seni, Agama dan Komunikasi Lintas Agama, Koordinator Muhammad Ihranusid, Anggota Abdurrahman Nasai, Biro Kajian Pengembangan Intelektual dan Riset, Koordinator
Abdul Aziz, anggota Elma Eka. Badan Seni Otonom Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri. Kabupaten Rembang, Ketua Eva Stianiro, Sekretaris Elvin Winta Saputri, Bendahara Ana Nafia. Bidang kaderisasi Komik, Koordinator Cahaya Khairina, Sekretaris Karimatul Romadana, Sekretaris 2 Siti Ulfatun Nihaya, anggota Siti Fadilatun Nabia, anggota Koya Indonesia. Bidang Advokasi Kopri, Koordinator Putri Dewi, Sekretaris Nur Konia. Selanjutnya ialah pelantikan kepada Sahabat Muhammad Abdullah Syukri selaku Ketua Umum PBPMI. Kami persilahkan untuk maju ke depan untuk membacakan SK pelantikan PCPMI Rembang. Adicara salajengipun inggih punika pelantikan dumateng panjenenganipun Sahabat Muhammad Abdullah Syukri selaku Ketua Umum PBPMI. Wekdal swasana kula aturi sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia nomor 439 PB 20 01 335 A1 10 2023 tentang susunan pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang masa khidmat 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia setelah menimbang 1. Bahwa demi untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kesinambungan pelaksanaan mekanisme organisasi, maka dipandang perlu adanya penetapan susunan pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang masa khidmat 2023-2024. Bahwa demi untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan surat keputusan pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang masa khidmat 2023-2024. Mengingat 1. Anggaran dasar, 2. Anggaran rumah tangga, 3. Nilai dasar pergerakan, 4. Hasil ketetapan Kongres 20 di Balikpapan, 5. Hasil musyawarah pimpinan nasional PMI di Tulungagung. Memperhatikan 1. Hasil konferensi cabang ke-6 PMI Kabupaten Rembang tanggal 29 Agustus 2023. 2. Permohonan SK cabang PMI Kabupaten Rembang tanggal 11 Oktober 2023. 3. Surat rekomendasi PKC PMI Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 2023. Memutuskan menetapkan 1. Susunan pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang masa khidmat 2023-2024 sebagaimana terlampir. 2. Susunan pengurusan surat keputusan ini berlaku sampai tanggal 29 Agustus 2024 dan apabila ada kekeliruan akan ditinjau kembali di kemudian hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2023. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum, Muhammad Rafsanjani, Sekretaris Jenderal. Tampilan surat keputusan PBPMI nomor 439 PB 20 01 335 A1 10 2023. Struktur pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang masa khidmat 2023-2024. Majelis Pembina Cabang. Ketua Ridwan SHMH, Sekretaris Anggota Sugi Haryadi, Anggota Apodia MPD Sofatul Sofiko, Haja Raudatul Jannah, Bisri Radil Lakof, Zainuddin Jafar,
Haji Arif Agung Khalil, Badrul Zaman, Muhammad Ida, M. Ainul Rafiq, Mukawir Hujat, Minanur Rahman, Farid Muhammad Nur Azmi. Badan Pengurus Harian: Ketua Habibur Rahman, Wakil Ketua Randa Ika Mailana Andriana, Wakil Ketua Taufikur Rahman, Wakil Ketua Zubairul Kamal Intaza, Sekretaris Ayu Lestari, Wakil Sekretaris Andri Irwanto, Wakil Sekretaris Ismail Marzuki, Wakil Sekretaris Najibul Wafi, Bendahara MS Wain Ade Nugroho, Wakil Bendahara Agung Sulaiman. Biro Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Anggota, Koordinator Ahmad Syihab, Anggota Ainur Rahman, Biro Bina Bakat dan Keprofesian, Koordinator M. Sohibul Burhan Maya, Anggota Fatrul Mujib. Biro Advokasi HAM dan Lingkungan Hidup, Koordinator Ari Makmun, Anggota Sohibul Ulum. Biro Pengembangan Media dan Propaganda Publik, Koordinator Irfan Nawawi, Anggota Dewi Setiani. Biro Kajian Islam, Seni Agama dan Komunikasi Lintas Agama, Koordinator M. Ihsanul Rizki, Anggota Abdul Rahman Nasai. Biro Kajian Pengembangan Intelektual dan Riset, Koordinator Abdul Aziz, Anggota Elma Eka Ko. Badan Semi Otonom: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri Kopri Kabupaten Lembang. Ketua Eva Setianingrum, Sekretaris Elvin Winta Saputri, Bendahara Ana Natia. Bidang Kaderisasi Kopri, Koordinator Cahaya Fairina, Sekretaris Khairmatul Ramadona, Siti Ulfatul Nihaya, Siti Fadilatun Tapia, Waniatun Nisa. Bidang Advokasi Kopri, Koordinator Putri Dewi, Sekretaris Nur Konia. Para Ketua Umum untuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Sahabat-sahabat sekalian, marilah secara sesama kita ikuti prosesi inti pelantikan pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang masa khidmat 2023-2024. Sebelum kami melantik sahabat-sahabat sekalian, izinkan kami bertanya terlebih dahulu. Apakah sahabat-sahabat siap dilantik menjadi pengurus PC PMI Rembang masa khidmat 2023-2024? Siap! Bismillah, mari ikuti apa yang kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bil Qur'ani imama.
dengan memohon ridho, rahmat, dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikrar bahwa saya menyerahkan diri menjadi pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang sebagai pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, nilai dasar pergerakan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nilai-nilai, norma-norma, dan produk hukum PNI lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa. Sebagai pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMI dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi, bahwa ketidaksetiaan kepada pimpinan organisasi adalah sebuah bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan ini sahabat-sahabat telah resmi dilantik menjadi pengurus PCPMI Rembang masa hikmat 2023-2024. Berikan Lalunya itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dokumentasi. Satu, dua, tiga. Maju. Gak maju. Kelihatan. Tahan. 1, 2, 3. Oke. Lensa fix ya? Lensa fix? Iya. Susah, kurang maju habis kau mas. Gak kelihatan semua. Lensa fix ya? Coba. Jajan. Satu, dua. Senyum. Satu, dua. Lagi 1, 2, 3. Oke. Video boleh video. Ayo video.
Yuk 1, 2, 3. PCPMI Rembang, salam kebudayaan, salam kebudayaan, salam kebudayaan. Baik, acara selanjutnya yaitu sebelum itu untuk pengurus cabang PMI Rembang bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Acara selanjutnya yaitu serah terima jabatan Ketua Umum Demisioner kepada Ketua Umum terlantik dan Ketua Kopri Demisioner kepada Ketua Kopri terlantik. Selanjutnya untuk sesi dokumentasi foto bersama. Yuk, lihat sini. 1, 2, 3. Oke. Jangan terlepal. Kiri. Tuh, kiri. Nah, 1, 2. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Kopri PC PMI Rembang, disusul sambutan oleh Ketua PC PMI Rembang kepada Sahabati Eva Stianengrum dan Sahabat Habibur Rahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Adicara salajengipun nggih menika sambutan ingkang sepindah
angin dipenderakan datang Ketua Kopri PCPMI Rembang ugi Ketua PCPMI Rembang dumateng sahabat Eva Setianingrum ugi sahabat Habibur Rahman Kodal Swasana Kula Turi Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemerintah daerah Kabupaten Rembang dan jajarannya, yang saya hormati Ketua IKA PCPMI Rembang dan beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua PBPMI dan beserta jajarannya, yang saya hormati PKC PMI Jawa Tengah dan beserta jajarannya, yang saya hormati Kopri PKC Jawa Tengah dan beserta jajarannya, dan seluruh PC PMI Rembang serta seluruh tamu undangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus cabang PMI Rembang periode 2023-2024. Hadirin sekalian, pada tanggal 29 Agustus saya Eva Setianingrum diamanahkan menjadi Ketua Kopri PC PMI Rembang, yang mana dalam 3 bulan terakhir pengurus Kopri PC PMI Rembang memfokuskan pada bidang kaderisasi di baik komisariat maupun rayon. Dalam 3 bulan perjalanan saya dan hari ini saya dilantik, izinkan saya sahabat-sahabat untuk memberitakan sebuah hal baik dan berita baik, yaitu yang pertama, sudah terdeklarasi Ibu Ketua Kopri PKC Jawa Tengah 2 Kopri komisariat baru, yang mana yang pertama Kopri komisariat Al-Hidayat Nasem dan Kopri komisariat Al-Anwar Sarang. Pengurus cabang komisariat yaitu Komisariat Renaissance, Komisariat Sultan Mahmud, Komisariat Al-Hidayat Nasem, Komisariat Al-Kamarang, dan Komisariat Al-Sarang, yang hari ini dengan jerih payah kerja keras pengurus Kopri dalam 3 bulan seluruhnya sudah mempunyai Kopri di komisariat masing-masing. Hal ini tidak akan terwujud tanpa kerja keras pengurus dan semangat kader-kader putri sendiri. Semoga dengan punggawa 5 Kopri komisariat dapat mewujudkan visi dan misi Kopri PCPMI Rembang ke depannya. Sahabat-sahabatku, kader-kader putri, mari kita bergandengan tangan, support satu sama lain, karena lawan kita sama adalah hanya satu. Lawan kita hanya satu, ketidakadilan terhadap perempuan. Sahabat sekalian, perempuan mempunyai peranan yang penting, tidak hanya dari segi kuantitas, tapi harus diimbangi dengan segi kualitas. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, dengan kuantitas dan kualitas yang dimiliki, perempuan khususnya Kopri Rembang harusnya dapat mewarnai di
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati Forkopimda dan jajarannya seluruhnya, dan yang kami hormati jajaran DPRD Kabupaten Rembang, dan yang kami hormati Majelis Pembina Cabang Bapak Haji Ridwan dan seluruh anggota-anggotanya, dan yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ketua Umum PB PMII Gus Abdullah Sukri. Selamat datang di Rembang Gemilang ini, Gus. Ya, Rembang seperti ini, Gus. Oh ya, dengan kembali ke kandang ya kayaknya. Karena dulu jenengan pernah mondok di sarang. Jangan buat disambung. Yang sama-sama kita hormati Ketua PKC, ini adalah senior saya yang mendidik saya di UIN Wali Songo Semarang. Didikan beliau ini sangat keras. Saya merasakan didikan beliau 4 semester di UIN Wali Songo. Yang kami hormati Ketua Kopri PKC PMII Bu Cintami dan seluruh jajarannya tanpa terkecuali, dan yang kami hormati Ketua Ibnu Lasem, Ketua Ibnu Rembang, dan Ketua IPPNU Lasem, Ketua IPPNU Rembang, dan juga ada Ketua HMI Rembang dan seluruh Ketua OKP yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga seluruh senior yang hadir. Salam takdim, salam hormat dari saya Ketua Cabang Habib 2023 periode 2023-2024. Puji syukur atas kehadirat Allah yang mana kita bisa wajah dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan juga tak lupa yang kami hormati Ketua Komisariat dan Ketua Rayon se-Kabupaten Rembang. Salam pergerakan. Tak banyak yang ingin saya sampaikan di pelantikan kali ini. Tim AB di PMI Rembang sudah mempunyai 5 komisariat, dan insya Allah nanti di bulan Desember ini kita akan melaunching dua komisariat persiapan. Di program-program berikutnya kita akan fokus di kaderisasi, dan juga dengan moto kita yaitu sinergitas. Artinya kita juga akan bersinergi dengan siapapun yang ingin bersinergi dengan kita. Dan juga moto gerakan kita yaitu sinergi. Artinya kita nanti akan sebagai konsolidator intelektual bagi masyarakat di Kabupaten Rembang, juga sebagai leading advokasi kepada seluruh masyarakat. Kemarin kita juga sudah beberapa kali program-program kerja kita sudah terlaksana melaunching, yaitu ada sekolah rakyat. Kemarin kita sudah melaunching sekolah rakyat. Fokus kita nanti akan membentuk advokasi di salah satu desa. Binaan kita akan kita bentuk dengan gaya-gaya pare seperti itu. Dan juga berikutnya kemarin kita juga melaunching LBH PMI Kabupaten Rembang, karena di kepengurusan kita sudah ada yang jadi staf advokat. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu kader PMI Rembang hari ini sudah menduduki gedung paripurna. Saya berkeyakinan ke depan dari kader, dari senior akan menduduki dan berkonsolidasi di gedung ini. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya,
elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Kemudian selanjutnya sambutan dari Ketua Kopri PKC Jawa Tengah, disusul sambutan dari Ketua PKC Jawa Tengah kepada sahabat Citami Budi Pertiwi dan sahabat Muhammad Tasir. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya sambutan saking Ketua PKC Jawa Tengah, sambutan saking Ketua Kopri PKC Jawa Tengah. Dumateng panjenenganipun sahabat Muhammad Tasir, sahabat Citami Budi Pertiwi, boten sasama kula aturi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan terkepal dan maju ke muka. Salam pergerakan. 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 Hidup perempuan yang melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa batha minha rijalan wa nisaan. Afdhalus sholati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil rijali wan nisa. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita dari satu jiwa dan mengembangbiakan darinya laki-laki dan perempuan. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita sang revolusioner Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Majelis Pembina Cabang senior saya, ternyata sama-sama dari Manerbang, Bapak Sinten. Saya ini grogi sama jabat. Yang saya hormati Ketua PP PMII Tum Abdullah Syukri, yang rasa-rasanya saya sudah membatin sejak dulu. Ternyata tadi waktu di pelantikan Blora Tum AB menunjukkan bahwa Tum AB adalah laki-laki baru. Laki-laki baru itu apa? Laki-laki yang progresif dan berkeadilan gender sejak dalam pikiran maupun perbuatannya. Yang saya hormati Ketua Umum PKC PMI Jawa Tengah, mitra sejajar saya yang berkesalingan selama 1 periode ke depan, sahabat Muhammad Tasir. Yang saya banggakan Ketua Cabang PMI Rembang yang baru saja terlantik, dan yang saya cintai dan saya sayangi, sahabat Eva selaku Ketua Kopri Rembang yang baru saja dilantik, serta seluruh sahabat-sahabat PC PMI Rembang, Komisariat dan Rayon, akar rumput dan pergerakan nyata di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Rembang. Salam pergerakan. Sahabat-sahabat sekalian, perlu sahabat-sahabat ketahui, saya adalah produk dari Rembang. Karena saya lahir memang bukan dari Rembang, sahabat-sahabat. Saya hanya SMA di sini, dan itu pun bukan SMA tapi di Rembang. Kebetulan tidak pernah terbayang di benak saya seonggok daging bernama Cintami berdiri di depan sahabat-sahabat sekalian, di depan sahabat-sahabat PMI Rembang. Dulu saya hanya seorang santri dekil, hitam, kecil, yang tidak tahu apa-apa, tapi hari ini saya berdiri di depan sahabat-sahabat di gedung paripurna DPRD. Dulu kalau saya di gedung DPRD mentok itu di halaman depan, itu pun hanya pemberian hadiah lomba baca puisi, sahabat-sahabat. Selain itu, saya rasa saya punya magnet yang besar terhadap kota Rembang. Sekalipun mungkin teman-teman merasa kecil karena jauh dari peradaban, karena ya memang jalannya rusak yang susah kemana-mana, dan memang baru saja kemarin selesai ya, lewat itu nggak macet, tapi itu bagian dari upaya dan perjuangan sahabat-sahabat. Karena salah satu pengurus Kopri PKC Jawa Tengah ada yang dari Rembang, dan setiap kali ada kegiatan di Semarang dia bersedia menjadi pantura girl,
4 jam mengarungi kerasnya Pantura Timur menggunakan sepeda motor. Tepuk tangan untuk sahabat Adi Widayanti. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya kemudian sering memikirkan hidup perempuan yang melawan? Siapa sih lawan perempuan itu? Apakah lawan Kobri adalah kobra? Bukan, sahabat-sahabat. Musuh perempuan, musuh Kobri bukan laki-laki. Musuh kita adalah patriarki, kapitalisme, imperialisme, dan fasisme religius. Lawan kita adalah sistemik, sistem yang mengakar dan menindas. Maka apa yang disampaikan sahabat Eva tadi, musuh kita bukan laki-laki ataupun kobra, tapi sistem yang menindas, yang menyebabkan ketidakadilan gender terhadap perempuan. Hidup perempuan yang melawan. Maka yang perlu dilakukan kobra-kobra adalah menjadi laki-laki baru. Apa itu laki-laki baru? Laki-laki yang sensitif sekaligus responsif terhadap ketidakadilan gender. Maka yang bisa dilakukan kader kobra maupun kader kobri adalah memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki kompetensi yang tinggi, sekaligus memiliki dedikasi yang tinggi untuk organisasi, dan terakhir yaitu menjalin silaturahim. Sahabat-sahabat, apabila memiliki integritas, memiliki kompetensi, memiliki dedikasi, tapi tidak bersilaturahim, ya PMI nggak akan kemana-mana. PMI akan begini-begini saja. Termasuk kader Kobri tidak akan bisa berdiri dan tidak akan bisa maju tanpa support dari kader-kader Kobra. Maka dari itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan pernah menganggap bahwa perempuan yang melawan adalah bagian dari ancaman. Anggap saja perempuan progresif adalah kawan mitra sejajar yang akan menegakkan ketidakadilan gender di dalam organisasi maupun di masyarakat kita. Sekian sahabat-sahabat, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Hidup perempuan yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dinina. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad. Sahabat-sahabat, kita bersama seluruh jajaran IKA, PMI, Mabinca, dan seluruh senior-senior keluarga besar PC PMI Kabupaten Rembang. Kalau dari tadi nuansa ekspresifnya sangat luar biasa, kalau ini lebih ke teduh tapi menekuk. Minimal sahabat-sahabat tahu cerita saya di PKC seperti apa ketika ketua Kopri bermindset semacam ini. Bagus sahabat-sahabat. Jadi minimal kayak kami ini, saya, Pak Ujar, dan juga sahabat-sahabat PKC yang lainnya itu berpikir 1000 kali. Karena KSB di Kopri PKC hampir sama seperti itu semua ketua. Jadi kita sedikit salah apapun hajar dan apalagi melakukan kekerasan seksual amat. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat. Saya lanjutkan kepada yang terhormat seluruh jajaran pengurusan, dan yang tak lupa ini menjadi satu negasi khusus. Sahabat-sahabat perlu berbangga hari ini. Kenapa? Hari ini hari yang spesial karena pertama kali secara struktur keorganisasian Ketua Umum PB PMI hadir di Kabupaten Rembang. Yang pertama memang ini inisiatif daripada beliau. Yang kedua memang bagaimana caranya kita meringkas jadwal beliau yang sangat padat begitu. Jauh-jauh hari kita harus report.
Awalnya tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, ini menjadi, terus teman-teman di Rembang itu kita maksimalkan bagaimana sore satu hari itu 2 pelantikan selesai. Ini menjadi satu poin terkhusus, apalagi teman-teman pengurus cabang yang baru. Kita ucapkan selamat pada ketua cabang dan seluruh jajarannya, ketua Kopri dan seluruh jajarannya. Dan ini yang perlu dibiasakan. Terakhir adalah kita harus berterima kasih kepada Kopri. Karena hari ini saya melihat, saya pun ketika tidak dikasih tahu sama Gus Abi terkait Kopri harus tampil, Kopri harus speech, itu saya juga gak tahu gitu awalnya. Sehingga pada saat pelantikan PKC, Kopri bisa sambutan. Ini menjadi satu tendensi khusus yang artinya adalah PMI itu sangat baik terhadap gender. Dan yang kita banggakan bersama, saya hormati jajaran pengurusan kami di PKC, ada sahabat Muka Willy Judge sebagai bendara umum. Terima kasih Mas Judge. Dan seluruh sahabat-sahabat yang lainnya, dan ya ini sahabat bergurau saya, bergurau dalam hal apapun. Kalau kita head to head sama Bu Citami, dua tetap kalah kita Pak. Kita gabung Bu Citami sendirian, kita tetap kalah berdua. Artinya dalam konteks ini laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Begitu Bu Citami ya. Yang kita banggakan bersama, Bu Citami Budi Pertiwi ini sosok inspiratif perempuan hari ini. Kenapa saya katakan semacam itu? Isu apapun yang berkaitan dengan perempuan mampu lantang menyuarakan di hal kecil itu. Ini menjadi satu percontohan buat sahabat-sahabat, terutama Kopri, Kops PMI Putri. Bahasa bergurau kami itu agak sedikit kasar, tapi kalau untuk masyarakat Rembang masih cocok lah didengar. Buat perempuan jangan pasang harga murah dalam koridor apapun. Ini kenapa saya sampaikan semacam itu? Ini menjadi satu tendensi khusus bahwa saya perempuan dan laki-laki itu sama. Jangan sampai sahabat-sahabat, terutama sahabat-sahabat, menjadi satu kasta tersendiri di bawah daripada laki-laki. Itu yang saya pelajari dari Bu Citami. Terima kasih sahabat-sahabat. Dalam konteks pelantikan hari ini memang satu terobosan menarik. Cuma saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat secara keseluruhan. Kita duduk enak, kita makan enak, kita asena dan lain-lainnya, jangan sampai terlena sahabat. PMI masih menjadi mitra kritis yang keseringannya adalah di luar gitu. Ya, yang saya hormati senior saya, Mbak Ila izin. Ya, ini salah satu yang mengkader saya ketika beliau masih jadi KPM kalau di istilah kampusnya itu. KPU di istilah luarnya. Nah, kenapa saya harus katakan semacam itu? Kesempatan sahabat-sahabat tidak bisa diulangi lagi. Artinya PMI harus sebagai garda terdepan problematika yang ada di kalangan masyarakat. Silakan tentukan temanya diskusi yang mana hari ini, teman-teman fokus. Saya akan membedah makna spirit kata berdaya sebenarnya adalah bagaimana kemampuan sahabat-sahabat untuk melakukan sesuatu berdasarkan kefokusan kajian. Yang fokus kajian dalam konteks agraria, fokus betul. Dalam konteks profesionalitas, apapun silakan dijalankan. Kolaborasi itulah yang memantik satu kemajuan, yang menghasilkan satu gerakan yang dinamis dan bisa mendiaspora. Ini menjadi satu catatan kunci buat sahabat-sahabat. Artinya progresivitas PC PMI Rembang, Ketum izin melaporkan juga di acara Harlah PMI kemarin di Solo. PC PMI Rembang 5 bus ya? 5 apa 2 jadinya? 4 5 bus sahabat-sahabat. Ini satu prestasi kunci. Artinya cabang yang baru definitif kemarin 5 bus tuh. Ini menjadi satu hal yang harus saya sampaikan kepada ketum. Artinya progresivitas PC PMI Rembang sangat meningkat. Ini menjadi satu penggerak motor kita bersama bahwasanya PMI harus hadir betul dalam ruang dialektika secara langsung, dalam ruang dialektika secara lapangan, dan dalam ruang dialektika kepada abang dan kita di sini. Dalam konteks ini adalah Bapak Ketua Mabincak gitu Bang ya. Ini menjadi kunci penting. Artinya ruang komunikasi secara langsung dan secara tidak langsung harus berjalan semua.
Ini yang jadi catatan buat kita bersama. Yang saya banggakan semua sahabat-sahabat 5 ketua rayon di Rembang, 5 ketua komisariat, 5 ketua komisariat dan sahabat-sahabat di rayon. Ini menjadi satu kerangka kaderisasi yang real, sahabat-sahabat praktekkan. Tanpa sahabat-sahabat organisasi PMI, terutama kaderisasi PMI di Tataran Rembang, ini tidak akan berjalan secara masif. Tepuk tangan buat kalian semua. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat supporting system dari manapun, dari sahabat-sahabat Cipayung. Saya melihat di sini ada kawan-kawan kita dari Kohati. Hatur salam buat sahabat-sahabat Cipayung lainnya. Ada sahabat-sahabat IPNU, IPPNU di Rembang, berarti dari IPNU Rembang dan Lasem, begitu. Terus pada sahabat-sahabat eksternal, kemarin ada BMPTNU ya, selamat juga. Artinya perkembangan teman-teman sahabat-sahabat di Rembang sangat signifikan. Tinggal kita target titik mana yang akan sahabat-sahabat operasi sebagai tataran langkah taktis gerakan. Karena berbicara ruang kerakyatan hari ini harus kita sikapi secara proporsional. Kenapa? Kita harus mendiaspora sahabat-sahabat. PMI itu bukan pemain bawah, saya katakan. PMI itu pemain tengah ke atas. Ini menjadi satu negasi spirit buat sahabat-sahabat. Artinya, jiwa penggerak, jiwa inspirator gerakan itu harus muncul di diri sahabat-sahabat sesuai dengan amanah tujuan PMI. Pribadi, kesadaran, dan kekuatan kolektif menjadi satu rule pertarungan yang harus kita menangkan dalam konteks modernitas hari ini. Terakhir, saya harap spirit yang selalu terjaga di antara kalian-kalian ini menjadi satu pemantik buat kita bagaimana kita bisa bekerja bersama, berdaya bersama, dan berkolektif bersama. Terima kasih sahabat-sahabat. Atur salam. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tetap jaga spirit. Perjuangan kita masih panjang. Jangan mudah terlena di depan, karena apa yang menjadi keinginan kita itu harus kita kolektifkan dan kita perjuangkan secara kolektif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan terdepan dan maju ke muka, salam pergerakan. Itu mahasiswa. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu orasi ilmiah dari Mabita PMI Rembang kepada sahabat Ridwan SHM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina wa habibina wa syafiqina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para sepuh segenap jajaran para pemuda hadir hari ini bersama kita dari Dandim, Rembang. Sahabat Ketua Umum PP PMI Allah Sugri atau biasa dipanggil Gus Abdi, beserta seluruh jajaran pengurus Jawa Tengah. Dan terus terang saja di luar dugaan saya ada sosok Malahayati Produksi Rembang, sahabat Ketua Kopri Jawa Tengah. Saya jujur agak ngedek kalau bicara di podium begini, karena saya sudah lama meninggalkan podium ini, hampir 5 tahun saya nggak pernah berdiri di sini. Duduknya di situ. Hari ini saya kena prank sama teman-teman PMI harus pakai baju. Ini termasuk apa? Bentuk kejaran bukan? Apalagi judulnya Mbak MC tadi harus orasi ilmiah. Wah, berat lagi nih.
Semalam saya barusan saja dikabari harus menjadi narasumber jam 21.45. 21.45 baru ada kabar harus. Biasanya di luar berpanas-panasan, hari ini beradu-aduan. Dan terus terang saja selama PMII berdiri di Rembang, mana Mas Widan? Nah, itu pendiri pertama PMII Rembang. Karena tekun Mas Widan ini tiap malam mesti ganggu saya terus untuk bikin PMII, PC PMII di Rembang. Segenap jajaran OKP, baik itu IPNU maupun IPBNU, dari Lasem maupun dari Rembang, segenap OKP yang hadir, dan yang sangat kami banggakan kepengurusan pengurus cabang PMII Kabupaten Rembang yang dinakodai oleh saudara Habib yang bukan Habib. Saya pertama kali ini bahasa absensi mahasiswa. Habib ini Habib beneran nama jangan-jangan kayak Habib Habib. Ternyata cuma nama. Sahabat-sahabat sekalian, merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi kami warga Rembang bahwa hadir Priyanto Agung, seorang ketua umum pengurus besar PMII. Bicara romantisme pergerakan, kebetulan sama-sama dari lereng Gunung Ijen. Saya dulu dari Unisma Malang, Mas Ketum ternyata dari Brawijaya, UB, Universitas Brawijaya. Setelah sambung cerita ternyata sama-sama dibesarkan oleh senior-senior terdahulu. Sahabat-sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu baru saja terjadi regenerasi kepengurusan di tingkat kabupaten. Saya hanya minta dua hal kepada pengurus yang baru: hidupkan yang belum hidup, majukan yang sudah hidup. Alhamdulillah tadi saya barusan dapat laporan Komisariat Al-Anwar yang kemarin masih akan hidup, hari ini sudah hidup ya. Mana Komisariat Al-Anwar mana? Iya, oh ya Pak Ketua ya. Saya panggil Pak di sini. Selanjutnya rayon-rayon yang memang belum ada segera dieksekusi. Bapak-bapak juga harus selalu digencarkan. Anda hidup pada lahan yang sangat subur bagi PMII di Kabupaten Rembang. Untuk teman-teman PMII di Kabupaten Rembang, saya kira apa yang Anda inginkan terkait dengan kebesaran PMII di Rembang ini, saya kira semuanya serba lengkap. Saya harus bicara seperti ini walaupun di ruangan gedung ini. Terkait dengan aksi-aksi yang merupakan advokasi wujud pengabdian saudara kepada rakyat, kami pun di DPRD Rembang akan selalu terbuka. Dan mohon izin Pak Ketum, teman-teman kita fasilitasi seperti ini bukan berarti kami menyebut teman-teman kami juga. Ini standar-standar saja. Karena di Rembang ini iklim yang kita ciptakan, terus terang saja bagaimana fasilitasi pemerintah ini bisa mampu menjembatani keinginan dan kebutuhan rakyat. Demonstrasi apapun sepanjang saya masuk di gedung ini mulai 2004 sampai sekarang, dan saya yakin sampai sekarang akan berposisi sama seperti yang ada hari ini. DPRD Rembang termasuk pemerintah Kabupaten Rembang akan selalu menjadi fasilitas, akan menjadi pelayan yang baik bagi rakyat. Apalagi hari ini tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua PC akan melakukan berbagai hal terkait advokasi maupun edukasi pada rakyat. Kami sangat mengapresiasi itu,
Dan harapan saya tidak hanya janji seorang ketua, seperti janji seorang capres-cawapres. Dengan adanya pergerakan organisasi yang smooth seperti ini, sekali lagi saya berharap generasi muda tidak ada yang dikaisarkan. Pemuda mesti melek politik, mesti paham sejarah. Bagaimana Orde Baru kala itu kita lawan. Kalau tadi mesti digebukin gitu. Saya bicara begini kalau memang kita nggak. Hari ini reformasi telah bergulir dengan baik. Teman-teman dari TNI Polri sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya di bidang keamanan maupun pertahanan maupun keamanan. TNI hari ini adalah sahabat mahasiswa. Polisi hari ini adalah sahabat mahasiswa. Mahasiswa adalah sahabat rakyat. Hidup mahasiswa. Sehingga ke depan apa yang telah diprogramkan oleh BC maupun oleh BC Rembang, segeralah lakukan eksekusi. Kalau memang mau melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi atau edukasi, Eva saya kira beberapa bulan yang lalu telah melakukan pendidikan bagi anak-anak yang belum beruntung untuk melanjutkan sekolahnya di Desa Woro. Itu kami catat betul itu, Mbak Kopi Jawa Tengah, ternyata kegiatan seperti itu telah dilakukan Eva. Eva pun saya ini Bapak harus berpangkat ketua Kopi terus tidur, oh nggak boleh. Boleh nggak? Eva habis ini langsung tidur boleh nggak? Langsung leha, langsung nyantai-nyantai gitu boleh apa enggak? Ingat kulukum ro'in, sehingga pelantikan hari ini tidak lain adalah momentum pengingat bagi kita bahwa kita mulai hari ini ada tanggung jawab besar organisasi, ada tanggung jawab besar pergerakan, ada tanggung jawab besar terkait dengan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk membantu masyarakat. Untuk itu, selamat untuk pengurus cabang hari ini yang telah dilantik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberkati kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, hadirin, positioning pemerintah sudah jelas, sebagaimana saya sampaikan tadi, sehingga janganlah persepsi era 90-an ini terulang kembali dengan era-era sekarang. Dan Kak Rembang saya kira sangat komunikatif. Kalaupun teman-teman mahasiswa belum bergerak, mungkin kami di DPRD sudah akan menutur begitu. Karena kami juga menjalankan fungsi untuk mulai dari controlling dan mulai di pemerintahan daerah kabupaten ini. Tapi kami yang di demo, aksi, pendampingan, advokasi menjadi salah satu syarat penting. Tapi salah satu rektor yang apa-apa. Artinya apa? Bahwa positioning mahasiswa, student movement, diantaranya adalah sebagai agent of change or social control. Ini benar-benar harus diinsafi betul, harus difahami betul oleh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di Kabupaten Kendal. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan hasil PMI Rembang. Salah satu kabupaten di Utara Pulau Provinsi Jawa Tengah posisinya. Rekan-rekan
Jumlah penduduk mencapai 50, dari fondasi perekonomian serta berbagai macam maka dari itu kami pengurus cabang PMI Rembang mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaga kami untuk mencari tahu permasalahan serta berkesah di berbagai macam lintas profesi yang ada di Kabupaten Bengkulu, yang kemudian kami kemas menjadi sebuah video dokumenter singkat yang kami beri judul Setitik Asa untuk Rembang. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang, tepatnya di Kecamatan Lasem, terdapat berbagai macam pedagang kaki lima yang menjajakan bisnisnya. Salah satunya adalah Bapak Siliman. Bapak Siliman melakoni profesi yang kurang lebih 10 tahun. Ya, kalau menurut saya, kalau penjual macam ini ya, kalau barang baku mahal tuh kita susah nggak bisa pulaan apa semua. Sebab barang awak kita beli ini semua mahal. Kalau murah nih sedikit, apa boleh usaha. Kalau mahal terus mati ini. Ya, kalau bisa modal untuk usaha-usaha gini, jadi bisa meringankan untuk kita ini. Kalau meringankan untuk kita ini semua kan, untuk semua kita ini kan ibaratnya modal nggak bisa banyak. Ada kata untuk keluarga, untuk apa ini kan cuma pas-pasan. Kalau ada penyeluruhan bantuan mungkin diambil. Banyaknya lalang transportasi umum yang berada di Kabupaten Rembang. Salah satunya adalah model transportasi bus. Menjadi ladang rezeki bagi sebagian orang. Salah satunya adalah Ibu Hidayat, seorang pedagang asongan yang sudah melakoni selama 23 tahun. Waalaikumsalam. Kalau Ibu Hidayati, niki jual makanan makangan Mas. Tahu sama arem-arem sama kacang, sama minuman. Pedagang asongan Mas. Jualnya naik turun di bus ya, di atas ini. Ya. Sudah 23 tahun. Iya. Ya, kalau ada misalnya kalau ada Satpol PP atau ada pengurus dari sini yang biasanya kalau pedagang yang kecil-kecil gitu kan kalau cari nafkah susah ya, selalu ada obrak gitu. Kalau sekarang sudah enggak, selama ini yang sudah dibangun ini keluar masuknya ini bis ziarah-ziarah Wali Songo kan selalu standby di sini. Izin dulu ngajar aku ya. Ngajar. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa mengerti bahwa orang kecil kali-kali dapat bantuan untuk modal usaha. Ya itulah Mas, biar masyarakat kecil lancar cari kerjaan dan untuk menghidupi keluarga. Rembang dikenal sebagai daerah maritim di pesisir utara Pulau Jawa. Karena faktor geografis itulah sebagian masyarakat memilih untuk menjadi seorang nelayan. Salah satunya adalah Bapak Nurjais. Beliau sudah melakoni pekerjaan selama kurang lebih 10 tahun.
mayoritas wilayah sini itu kan nelayan, mata pencaharian. Jadi mau nggak mau kan kita mengikuti arus dari pemerintah juga kan. Tapi bagaimana kalau pemerintah yang memperhatikan pihak masyarakat nelayan khususnya kan kasihan, banyak yang mengeluh. Keluhan pertama tentang bahan bakar, termasuk 60 tonnya ke atas, itu kurang lebihnya mainnya industri. Terus kedua, juga kita di TPI, tapi kasihan abk ikut jadi korban abk. Itulah yang saya sesalkan. Ya masih dipersulit juga langgan, katanya itu dipercepat, diperlancar, pengurusan tempat lain-lain. Jadi keluhan-keluhan nelayan dari situ. Jadi banyaklah, sedangkan harga ikan menurunnya terlalu blok saat ini. Jadi banyak yang ngeluh setiap datang ya, mau mengetahui harga ikan terlalu murah. Jadi sekarang kita akan berkata, ya harapan Bapak kalau bisa pihak khususnya yang berwenang, pihak pemerintah untuk meninjau secara langsung lah. Perbukitan dengan adanya geografis tersebut menjadikan masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Salah satunya adalah Bapak Burhasin. Yang cukup lama, mulai yang lulusan sekolah Mas Maune membantu orang tua sampai sekarang dan menghabiskan. Saya mudah-mudahan yang untuk saat ini jadi kendala oleh petani sama pupuk karena keterbatasan dengan petani. Akhirnya kan yang biasanya menggunakan berlebihan istilah kebutuhan sesuai dengan kebutuhan petani dan saat itu mungkin saja. Kalau kedai mau pupuk, kan mau subsidi. Karena keterbatasan dengan petani itu. Terus masalah tenaga kerja, hal-hal sapi. Ini semakin sulit Mas, cari tenaga kerja. Petani itu semakin sulit. Kan Pak? Kurikulumnya masih pakai BSA. PSP, kemudian berkembang lagi ada kurikulum 2013 ataupun yang ada profesi yang ada di Kabupaten Rembang beserta dinamika yang hadir bahwa peran pemerintah dan instansi terkait masih belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Maka dari itu, semoga pemerintah dan PMI dapat bersinergi untuk membangun Rembang menuju Rembang yang gemilang. Selanjutnya yaitu penyerahan simbolis hasil kajian ilmiah PJ PMI Rembang kepada PB PMI PKJ Jawa Tengah dan Mabinjak PMI Rembang. Kepada beliau dipersilakan. Gini loh.
selanjutnya sambutan terakhir dari Ketua PWPMI kepada sahabat Muhammad Abdullah Syukri, kami persilakan. Selanjutnya sambutan sahabat Ketua PWPMI gunakan pandian untuk sahabat Muhammad Abdullah Syukri ketua sesama kuratori semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala nuril anwar, wasiril asrar, wa tiryakil akhyar, miftahil babil yasar, Sayyidina wa Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabil akhyar adala ni'amillahi wa ifrolih wa bisrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran senior yang baru saja meninggalkan kita, sahabat Ridwan sekaligus Ketua Bincap PMI Rembang yang ternyata senior saya di Kota Malang. Dari jam 16.00 beliau ada jadwal mengajar. Saya mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan fasilitas kepada sahabat-sahabat. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran keluarga besar PMI Rembang, baik itu Mabinca maupun Ika, juga keluarga besar Nahdlatul Ulama PMI Rembang, keluarga besar Nahdlatul Ulama cabang Rembang, segenap Banong. Saya ada rekan-rekan IPMI, PKNU, Pak Tayan juga dari hadir. Salam hormat dan salam takbir. Yang kami hormati pula jajaran pengurus PBPMI yang hadir hari ini, mendampingi saya sahabat Andi Rahmat Kurnia. Ini jauh loh dari Sumatera Barat nih, Bang Adil. Tentang Bang Adil. Kalau saya dekat dari Cirebon, kalau beliau jauh dari Kota Padang. Kami hormati dan kami muliakan jajaran PKJ PMI Jawa Tengah, sahabat Anuhan dan sahabat Cintami, pasangan tapi pasangan sebatas struktur saja. Karena Bu Cintami sudah ada tambatan hatinya. Kalau Pak Muha masih nyicil. Telinganya di Semarang, jempolnya ada di Rembang, mungkin nggak tahu saya. Banyak cicilannya. Yang kami hormati juga jajaran pengurus cabang yang baru saja dilantik, sahabat Habib dan sahabat Eva. Selain saya terkesan dengan fasilitas pelantikan pada hari ini bukan saya berbohong kan. Pertama kali saya melantik cabang langsung diberikan kajian ilmiah tertulis. Ini baru di PCPMI Rembang. Saya malu karena saya sendiri jarang nulis. Kalau nulis stories nih, kalau nulis buku ini luar biasa. Ini perlu dicontoh sahabat Tuhan, mungkin diceritakan ke cabang-cabang yang lain. Sampaikan kalau Bang Ketum nulis buku dulu, nanti saya datang. Ini kok mati sih? Nanti saya baca bukunya dan kita kaji. Terima kasih dan semoga spirit ini juga terus dijaga sampai masa khidmat tahun mendatang. Pengurus komisariat, pengurus lain yang saya hormati dan kami banggakan, salam pergerakan. Salam pergerakan. Pak Muhan, ini sudah agak lemas karena jadwalnya makan ini. Nanti setelah ini kita makan lontong tuyuhan. Sahabat-sahabat, saya bergembira sekali hari ini. Tadi disampaikan ketua cabang bahwa Rembang ini tidak bisa lepas dari proses saya menjadi seorang manusia pada hari ini. Karena berkat makan nus dan minum air jarang, tapi sayang dulu saya gak ikut miang. Saya dididik dari tempat di Al-Anwar di Sarang selama kurang lebih 3 tahun. Boleh sedikit cerita? Jadi dulu proses, ini ada sahabat saya, sahabat Aris Fahmi. Itu satu kelas dengan saya di Brawijaya di Malang dulu. Boleh ditanya gitu ya. Dulu pengurus saya wakil ketua 3 di kopi saya. Umay sampai dulu. Sedang. Dulu saya itu
sudah proses konvercat sekitar 2 bulan tadi lah, sudah bergulir prosesnya. Lalu kemudian saya izin ke abah saya mau maju ketua cabang PMI Kota Malang dulu karena saya ketua komisaris sebelumnya. Ternyata saya tidak diizinkan oleh abah saya. Abah saya bilang, kamu sudah lulus kuliah, di PMI juga pernah jadi ketua, tapi ngajimu belum hatam. Jadi kamu harus ngaji hatamkan dulu di Bandung. Akhirnya dengan berat hati, dan saya menangis waktu itu Pak Farid. Saya menangis karena ini maksud orang tua saya ini apa? Saya mau jadi ketua cabang PMI kok nggak boleh. Akhirnya saya mundur di sana. 3 tahun saya di situ. Tapi ternyata berkah menurut orang tua dan berkah ngaji dengan masyayikh Rembang khususnya Sarang, saya tidak hanya jadi ketua PC, tapi saya hari ini jadi ketua umum PBPMI. Maka dari itu sahabat-sahabat, pelajaran dari saya selaku alumni di Sarang, meskipun tidak lama, bahwa doa dan ridho orang tua, doa dan ridho guru dan ulama itu tidak bisa kita kesampingkan. Kita mungkin tidak tahu jawaban kita setahun 2 tahun ke depan kita mau jadi apa, tapi berkah hikmah, berkah doa, berkah ridho, jawaban itu mungkin akan datang 5-10 tahun lagi, tidak tahu 15 atau 20 tahun lagi. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih dan berbahagia sahabat-sahabat mengundang saya sehingga saya bisa merasakan angin segar khas pantai utara di Rembang. Dulu saya nggak naik bus saya, dulu saya di ngongkreng gitu, naik apa istilah bahasa Rembang itu ngongkreng itu? Tosa. Bukan naik truk itu loh, apa namanya? Bonek. Nah, saya bonek dulu kerjanya. Jadi lewat Rembang sini, ya dari Rembang yang bonek dan bonek. Nggak pernah saya terbayangkan dulu ketua DPR-nya masih guru saya, Mbak Kamil. Nah, saya mengatakan Ibu Wakil sana Mbak Majid Kamil. Beliau juga sudah mendahului kita. Sahabat-sahabat sekalian, yang ingin saya sampaikan juga bahwa tadi sama di Blora, saya pagi datang ke Blora, saya menyampaikan hal yang sama sahabat-sahabat, bahwa pengembangan cabang itu tidak harus sama antara satu cabang dengan cabang yang lain. Tapi tadi sahabat-sahabat sudah menerangkan di dalam video bagaimana kemudian potret masyarakat Rembang dengan segala macam bentuk kontekstualisasi di masyarakat Cirik tadi. Dan sahabat-sahabat mencoba menjadi advokator di sana, hadir di sana, itu dipertebal. Tetapi tadi manis dan cantik sekali ketika itu ditulis menjadi sebuah kajian dan ada videonya. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat tidak harus sama PMI yang ada di Rembang dengan PMI yang ada di Semarang misalnya, atau dengan PMI yang ada di Malang tempat saya lahir, atau PMI di Bandung. Pertebal kajian-kajian yang khas yang hanya ditemukan di Rembang. Kajian tentang maritim, kelautan, kajian tentang kehutanan, kajian tentang masyarakat pedesaan, kajian tentang masyarakat santri dan pesantren, yang mana itu menjadi ciri khas. Sehingga nanti ketika sahabat membangun PCPI Rembang, maka sahabat akan menjadi salah satu lokus kajian yang unik. Maka nanti ketika, misal contoh teman-teman di Bandung, kita mau belajar tentang kajian maritim dan kelautan, maka rujukannya bisa saja di teman-teman sahabat PMI Rembang. Nah, itu yang harus kemudian digali oleh sahabat-sahabat semua. Bagaimana kemudian identitas PMI Rembang dibangun berdasarkan asas kebutuhan yang ada di sini. Maka dari itu sahabat-sahabat, ketika saya berdiri ke banyak cabang, selalu saya sampaikan begitu. Tidak harus sama dengan PMI yang ada di Jakarta, PMI yang di Indonesia Timur, Kalimantan Utara, di Aceh, semua punya ciri khas masing-masing. Maka dari itu kalau sahabat cek di hasil-hasil Muspimnas yang lalu, itu banyak sekali perubahan-perubahan yang kemudian banyak disesuaikan dengan situasi-situasi kaderisasi dan gerakan sahabat-sahabat yang ada di bawah. Termasuk tadi poin juga dari untuk PMI Rembang, karena juga sudah meluncing LBH PMI, karena itu produk Muspimnas kemarin yang hari ini mewajibkan seluruh cabang memiliki LBH. Dan itu direspon oleh PMI Rembang. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini harus menjadi semangat bahwa ternyata saya tidak sepakat kalau kemudian meskipun ini diasosiasikan dari daerah yang di pojok dan tidak terlalu menjadi kabupaten yang besar maupun sentral, tapi itu kemudian tidak dijadikan satu semangat yang bisa mematahkan motivasi sahabat-sahabat sekalian. Daripada faktanya tadi, sahabat-sahabat memiliki banyak keunggulan yang tidak banyak dimiliki oleh cabang-cabang yang lain. Ini tentu
tentu menjadi PR oleh sahabat Muhan, bagaimana kemudian cabang-cabang di Jawa Tengah bisa mencontoh PCPMI Rembang dalam konteks yang tadi. Sahabat-sahabat sekalian, tentunya yang berikutnya saya perlu sampaikan bahwa di 2024 kita akan mengalami proses pergantian kepemimpinan nasional, sahabat-sahabat sekalian. Dulu saya sudah sampaikan komitmen kami ke Pak Jokowi sekitar 4-5 bulan yang lalu kami ke Istana Negara. Saya sampaikan bahwa hari ini PMI menjaga kondisivitas dari kemudian permainan politik prioritas dan lain sebagainya dari situasi pada hari ini. Kadang saya juga heran sahabat ketika banyak sekali orang yang mengaku semisal menjadi oposisi atau orang yang mengaku menjadi kontra dari pemerintah atau penguasa dengan melempar hoax, memberikan ujaran kebencian, mengadu domba masyarakat dan lain sebagainya. Justru kita sudah melakukan itu terlebih dahulu. Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat, selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru merupakan oposisi terbesar pemerintah pada saat itu. Tapi kemudian apakah senior-senior kita, pendahulu-pendahulu kita melakukan hal yang serupa pada saat itu? Seperti semisalnya ujaran kebencian, hoax dan sebagainya. Tidak. Tapi kita memaintain, mendampingi masyarakat melalui pendidikan, advokasi sosial dan kerakyatan sampai kemudian masa kepemimpinan itu berakhir pada tahun 98 dan kemudian ya di eranya sahabat kedua itu PMI bisa menjadi tampil berubah pada saat itu. Nah maka dari itu sahabat-sahabat tentunya dengan dinamika hari ini yang mungkin hitam dan putihnya sulit untuk dianalisis, saya kira kemudian saya memberikan kebebasan kepada sahabat-sahabat untuk mengekspresikan bagaimana kemudian gagasan-gagasan ini sehingga bisa mengantarkan pergantian kepemimpinan yang baik. Sampaikan yang baik itu baik, tidak baik itu tidak baik. Sehingga ini kemudian menjadi kontribusi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dalam pergantian kepemimpinan nasional. Lalu kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir saya sampaikan sebelum penutupan, nanti setelah ini kita ngopi-ngopi saja dan makan bersama. Tadi saya di mobil dari Blora ke Rembang diskusi dengan sahabat Muhan. Kenapa kemudian PMI selalu dalam posisi yang tidak terlalu dihitung, baik dalam kancah nasional maupun di daerah. Padahal kalau kita tahu sahabat-sahabat, jenengan juga pasti memahami bahwa Nahdlatul Ulama, PMI bagian di dalamnya memiliki saham yang begitu besar di Republik ini, sahabat-sahabat. Kalau kita pakai angka kuantitas yang paling mudah saja, 90 juta warga NU, dan itu sepertiga dari 270 juta warga Indonesia. Ketika sahabat hari-hari ini berbincang tentang pendidikan, berbincang tentang ekonomi, berbincang tentang kesehatan, itu sama dengan membincang 30% permasalahan di negeri ini yang paling tidak segmentasinya adalah Nahdlatul Ulama. Tugasnya para kiai ulama yang mengaji di pesantren, mereka masih, tetapi kemudian mengambil inisiatif progresif, inisiatif yang kreatif, yang berani, itu harus diambil oleh kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah ini yang kemudian bagi kita kader-kader PMI harus mengambil inisiatif itu. Kalau mungkin dalam sektor pemerintahan politik, kalau beliau-beliau ya setback saja di pesantren ngaji, memberikan tausiah. Ya kader-kader PMI harus bergerak. Ketika sesuatu yang salah harus berteriak. Ini entah caranya demonstrasi, kajian atau dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian bagi saya harus digaungkan bersama kader-kader pergerakan mahasiswa Islam bahwa kita mengambil peran progresivitas itu dalam keluarga besar ini. Tak guru-guru kita di madrasah, kiai-kiai kita di pesantren, kader-kader PMI yang mengambil inisiatif tersebut. Nah ini juga harus ada kolaborasi yang apik yang tentunya disokong oleh seluruh keluarga besar. Saya pernah, ini rumahnya Bu Syahya dekat di sini, selalu dibilang PMI jarang hadir di acara-acara ini misal. Terus saya sampaikan ke beliau dan pengurus-pengurusnya, Gus, Pak, pengurus yang lain, kalau kemudian kita diundang acara kaderisasi dan lain sebagainya, kita hadir dan datang. Itu ini menjadi sinergitas dari mulai Banum yang berjenjang usia maupun Banum yang berjenjang profesi, bahwa PMI adalah bagian di dalamnya yang kemudian mengambil aksi-aksi progresif yang tadi. Tidak mungkin. Jadi ini tidak selesai PR-nya dengan cara menulis atau membedah buku saja. Kita besok harus bisa membedah anggaran juga, Pak Ketua Cabang. Bagaimana kemudian kita juga dalam kajian nanti saya titip di Mapaba, di PKD, TPKN, tidak hanya
provokator itu penting. Tetapi juga sahabat-sahabat mulai belajar tentang bagaimana mengelola negara, bagaimana mengelola kekuasaan. Suatu hal bisa jadi sahabat-sahabat yang berdiri di atau duduk di ruangan ini atau di ruang-ruang strategis yang lain. Nah ini masih akan menjadi tabu di rumah kita. Kita belajar menjadi seorang yang memimpin, menguasai dan mengelola negara ini. Nah kalau kemudian tidak ada inisiatif dari kandidat PMI, maka kemudian kita serahkan negara ini kepada orang lain. Daripada negara yang lebih baik kita kelola sendiri. Nah inilah kemudian menjadi besar tidak hanya di depan tapi di seluruh Indonesia. Bagaimana juga PMI bisa menguasai state engineering, bagaimana ilmu kita mengelola negara. Itu saja sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan saya juga sangat bahagia dan banyak memori yang sangat melekat di benak saya ketika saya hidup di Rembang. Itu saja sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni pembacaan dipimpin oleh sahabat Bariklana. Waktu dan tempat dipersilakan. Adicara selanjutipun inggih menika wawasan doa kang dipun pimpin dening sahabat Bariklana. Pramila wonten swasana semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menundukkan kepala sembari berdoa. Amin amin. Qabul astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu ya bani jali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadhal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'udi sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadhal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'udi sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'udi sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qadra la ilaha illallah wa alwina wa fitna liman tarda wasrif anna su'a anil hasanain rohanin khairul anam. Ya Allah ya Rabb, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berkumpul untuk bermunajat doa kepada Allah, tiada lain untuk meminta limpahan rahmat-Mu, meminta limpahan taufik hidayah serta inayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah pintu hati kami, bukakanlah pintu hati pengurus PC PMI Rembang. Mudahkanlah ya Allah, ringankanlah ya Allah dalam mengemban amanat suci, menjalankan program kerja dan visi misi organisasi. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, berilah kesabaran, berilah ketegaran, dan berilah keteguhan dalam menentukan keputusan. Berilah kesabaran dalam menghadapi problematika kehidupan. Berilah kebijaksanaan dalam menentukan keputusan, agar masyarakat Rembang pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dapat merasakan apa arti dari kemakmuran, apa arti dari kesejahteraan, dan apa arti dari keadilan. Ya Allah ya Rabb, hindarkanlah kami dari tindak tanduk dan perilaku skeptis,
perilaku anarkis, perilaku intoleran dan eksklusif. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami, bimbing hati kami agar selalu berperilaku dan tindak tanduk yang sopan, yang baik, yang kasih sayang dan penuh perhatian ya Allah. Ya Allah, berkahilah majelis ini, berkahilah PC PMII Rembang, berkahilah seluruh anggota PMII Rembang, dan berkahilah seluruh anggota PMII di Indonesia ya Allah. Berkahilah majelis ini ya Allah, agar majelis ini tidak berhenti sampai di sini, agar kami dapat berkumpul di akhirat nanti, agar kami juga dapat berkumpul di surgamu nanti ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya mujib as-sa'ilin, ya amanal khaifin, aminna liman khaf, ya amanal khaifin, salimna liman khaf, ya amanal khaifin, najinna liman khaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pelantikan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Maria Madeni. Kula Khairul Atur Haris Makfur. Pamit undur diri. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan, salam pergerakan, salam pergerakan. Ketua umum PDIPI mungkin kita mau ada foto